Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi, Mbak dan Mas sekalian. Saya harap pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang analisis volume biaya dan laba atau cost volume profit analysis begitu. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini nanti saya harapkan Mbak dan Mas kalian mampu untuk membuat suatu analisis. Jadi Mbak dan Mas kalian nanti mampu membuat analisis terkait dengan titik impas. Berapa sih titik impas perusahaan itu kalau ingin perusahaannya itu dalam kondisi break even point begitu, dan juga berapa sih barang yang harus diproduksi ketika perusahaan ingin menargetkan laba sekian juta rupiah misalkan begitu. Jadi itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita semua sudah mengetahui ya, apakah itu biaya, apakah itu volume, apakah itu laba gitu. Jadi ketiganya ini ternyata berhubungan Mbak dan Mas sekalian. Apabila biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk atau biaya yang timbul karena jasa tertentu pasti akan mempengaruhi harga jual begitu. Jadi kalau biaya yang timbul itu rendah, harga jualnya nanti kurang lebih juga akan mengikuti menurun begitu. Dan kebalikannya. Sehingga tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Kemudian efeknya volume penjualan itu juga akan menentukan volume produksi begitu. Dan pada gilirannya, besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Jadi ketika perusahaan itu memproduksi 1000 unit dengan perusahaan yang memproduksi 2000 unit, itu pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Dampaknya penjualannya juga akan berbeda. Katakanlah harga jualnya sama-sama 1000 begitu. 1000 dikalikan 1000 dengan 1000 dikalikan 2000 pasti akan berbeda. Lah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana sih sebenarnya analisis ini itu bagaimana sih sebenarnya apa namanya itu perusahaan itu harus membuat suatu prediksi kapan perusahaan itu memproduksi barangnya agar mencapai titik impas. Kapan sih perusahaan itu memproduksi barangnya untuk mencapai target laba tertentu. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, kita langsung ke perhitungannya, nggih. Analisis titik impas itu pada dasarnya menggunakan teknik aljabar yang pertama. Itu rumusnya jelas sekali, penghasilan total itu sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Nah, dari situ ya, dari situ itu dibagi menjadi dua, di breakdown menjadi dua. Yang pertama, bagaimana perusahaan ingin mencari titik impas dalam bentuk rupiah, atau nominal. Selanjutnya, bagaimana perusahaan itu mencari titik impas dalam bentuk unit atau fisik begitu. Jadi kita semua sudah tahu ya bahwa titik impas atau break even point adalah suatu titik keseimbangan yang dimiliki atau yang diperoleh perusahaan antara yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan. Langsung ke contoh soal yang pertama. Ketahui harga jual per unitnya adalah 30.000, variabel per unitnya 16.500, tetap totalnya adalah 148.500. Maka dari data tersebut kita bisa mengetahui berapa titik impas dalam bentuk nominal maupun berapa titik impas dalam bentuk unit. Yang pertama, dalam bentuk nominal. Kita lihat pada persamaan yang pertama ya. Impas atau BEP dalam kurung rupiah sama dengan 148 atau biaya tetap total per tahun dibagi dengan 1 min kurung buka kurung tutup biaya variabel dibagi dengan harga jual per unit. Sehingga diperoleh 148.500 dibagi 1 min 16,5 dibagi 30.000. Sehingga titik impas dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk nominal itu menghasilkan atau menemukan berapa? 330.000 rupiah. Lalu bagaimana dengan titik impas dalam bentuk unit atau fisik? Kurang lebih sama juga. Biaya total per tahun dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Sehingga perusahaan itu harus memproduksi sebanyak 11 unit. Kemudian untuk apa namanya
Untuk mencoba kemampuan dan Mbak dan Mas kalian, silahkan dikerjakan slide 19 sama slide 20. Jadi di situ ada 4 kasus. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.